Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba meneruskan sisi atas yang sudah kita gambar di sesi sebelumnya. Kita akan mencoba mensimulasikan atau mentransfer programnya ke Swansoft dengan kontrolnya adalah Sinumerik 808D milling. Yang perlu catatan awal kita sebelum masuk ke Swansoft milling ya. Yang pertama adalah stock setupnya. Ukuran awalnya adalah panjang dan lebarnya adalah 130 kali 85, kemudian tebalnya 22. Kemudian toolnya yang digunakan adalah Enmill 20 T1, Enmill 20 sebagai T1, kemudian 10 T2 dan diameter 6 sebagai T3. Baik, ini sebelumnya ini saya coba disatukan dulu Bapak Ibu. Kita klik OK. Kemudian misalkan saya simpan di D, daring online di sini, saya kasih nama atau saya tambahkan di sini misalkan sisi atas, misalkan gitu aja. Nah, di sini tadi dari M8 ke atas ini kita rubah ke G290. T1-nya di sini sebagai Enmill 20 ditambahkan dengan D1, enter G291. Kemudian next to change, T2 di atasnya G290, D2M6, D1, enter, kemudian G291. Next to lagi T3 di atasnya G290, T3M6, di bawahnya D1, enter lagi G291. Next tool sudah selesai Bapak Ibu. Paling bawah di sini yang di atasnya M30 kita kasih G290 supaya lebih mendekati atau lebih prosedural seperti itu. Kita simpan dulu. Dan di beberapa versi Swansoft ya, terutama yang versi 7.2.5.1 atau .2, kalau di mesin Sinumerik dia tidak bisa membaca file NC Bapak Ibu. Maka kita harus merubah ekstensinya ke TXT atau teks dulu. Maka kita buka dulu hasil simpanannya ini di D, tadi saya simpan di D, kemudian di daring online di sini Bapak Ibu, atas ini saya kasih nama. Kalau misalkan di NC-nya di sini belum tampil Bapak Ibu bisa menekan view. Kemudian pastikan file name ekstensinya dia tercentang supaya ekstensi filenya dia tampil. Kembali ke sini, kita klik biasa atau bisa klik kanan, kemudian kita bisa rename atas di sini. Titik NC-nya di sini kita rubah ke TXT. Artinya dia berupa teks biasa gitu aja. Enter, akan muncul notifikasi seperti ini yang menandakan dia ekstensinya berubah. Kita klik yes dulu. Nah, di sini sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian tinggal kita buka Swansoft-nya. Ini mending ditutup dulu Bapak Ibu karena Swansoft dan Mastercam biasanya membutuhkan memori yang banyak. Maka lebih amannya kita tutup salah satu saja. Kita minimize. Programnya ini sudah oke, kita minimize lagi. Ini kondisi tool kita dan benda kecil awal kita. Kita buka Swansoft-nya. Biasanya saya gunakan yang 7359. Kemudian saya pakai trial Sinumerik 808D yang M Bapak Ibu. Kemudian run. Nah, seperti ini. Lebih mudahnya yang di yang di status di sebelah sini ya, mending kita minimizekan dulu supaya tidak mengganggu pandangan kita Bapak Ibu. Minimize. Kemudian langkah pertama adalah kita menghidupkan mesinnya dulu dengan cara kita
membuka emergency dulu, kemudian kita tekan power on untuk menyalakan mesinnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Langkah berikutnya adalah kita mereferensi mesin. Nah, mereferensi mesin berarti yang harus kita lakukan adalah masuk ke mode ref point dulu. Ini. Kemudian di sini pastikan X, Y, Z-nya belum terisi, artinya kita harus mengaktifkan referensinya dulu dengan cara kita tekan Z positif dulu sehingga dia naik, maka akan muncul simbol datumnya ya, datum. Kemudian Y positif dan X positif. Maka semua X, Y, dan Z-nya dia sudah terisi datumnya, yang menandakan dia sudah terreferensi Bapak Ibu. Baik, ini kita scroll dulu supaya lebih tidak mengganggu ya. Mesinnya di sini saya hilangkan dulu dengan cara kita masuk di display, kemudian kita klik show mesinnya, sehingga dia cuma tampil berupa mesin basicnya saja tanpa ada pintu dan covernya. Baik, yang akan kita lakukan adalah memasang benda kerja, kemudian men-setting toolnya, dan kita memasukkan program, kemudian kita eksekusi programnya. Maka langkah pertama adalah kita memasang benda kerjanya Bapak Ibu. Benda kerja tadi adalah 130 kali 85 dan tebalnya 22. Maka kita masuk di sini workpiece, kita masukkan di stock size and WCS-nya, work coordinate systemnya. Di sini sudah ada 100, lebarnya, panjangnya dan lebarnya adalah 100, tingginya adalah 50. Misalkan kita ingin membuat baru, maka kita bisa add Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan W-nya di sini adalah, kita coba dulu 85 dan length-nya di sini 130. Kemudian height-nya di sini 22. Kita klik OK dulu coba. Dan klik OK, ini kita klik, kemudian kita klik OK. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, dia sudah sesuai. Cuma karena acuan materinya kita adalah vice-nya atau ragumnya dia mendatar, maka kita harus merubah orientasi ragumnya Bapak Ibu. Dengan cara kita masuk di workpiece lagi, workpiece frame. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu workpiece-nya atau vice-nya belum tercentang di vice-nya, maka dari step clamp di sini kita rubah ke vice. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita locate up and down-nya, kita naikkan sehingga dia yang di atas di sini dia melebihi daripada 9 karena proses sebelumnya atau proses yang terdalam adalah minus 9. Maka kita harus melebihkan supaya dia tidak mengenai ragumnya. Misalkan saya buat 11 misalkan, maka di sini nanti akan ada sisa sebesar 2 mili untuk proses yang di sampingnya Bapak Ibu. Ini kita klik OK dulu, maka benda kerjanya dia akan naik sebesar 11 mili di atasnya sini. Berikutnya kita putar atau kita arahkan ragumnya sehingga dia prosesnya adalah mendatar. Kita masuk di workpiece lagi, workpiece location. Kemudian rotasi di sini kita coba 90 derajat dan kita klik OK. Nah, maka dia akan posisinya seperti ini Bapak Ibu. Dan ingat, posisi nolnya sesuai dengan gambar mastercam kita adalah di ujung sebelah sini, ujung kiri bawah atau di kuadran 1, di mana X-nya di sini adalah positif dan Y-nya di sini adalah positif. Baik, ini adalah kita mengeset benda kerja dan mengeset ragumnya. Langkah berikutnya adalah kita men-setting atau mengeset toolnya sehingga dia terpasang di magazinnya di sini Bapak Ibu. Caranya adalah kita masuk di mesin operasi ya, mesin operasi di sini. Kemudian kita bisa memilihkan ke tool management atau control T di sini Bapak Ibu ya. Dari sini di sini sudah ada list ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mulai center drill sampai dengan yang finishing boring. Misalkan saya tidak ingin menggunakan ini, misalkan katakanlah saya ingin membuat tool baru, maka dari sini saya bisa klik add. Dari add di sini akan muncul berbagai jenis tool type-nya Bapak Ibu, mulai dari flat, ball,
bool sampai dengan keywheel dan seterusnya. Dan sampai kirinya terusnya. Yang pertama adalah kita coba dulu menggunakan yang end mill. Kalau end mill dia posisinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kurang sreg ya, kurang puas dengan tampilan toolnya, Bapak Ibu bisa memilih tool yang lain, misalkan end mill 2 misalkan dia bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada lubang. Kalau dia ada lubang berarti dia tidak bisa digunakan untuk proses boring ke arah bawah Bapak Ibu. Awas, hati-hati. Kalau misalkan kita paksakan, biasanya toolnya nanti akan patah. Kita klik close. Bapak Ibu bisa memilih end mill 1 atau juga bisa memilih yang keyway mill saja. Kita coba yang keyway mill saja. End millnya seperti ini, 2 mata Bapak Ibu ya. Di sini ada diameter 20 yang nanti kita akan gunakan end mill 10 dan end mill 6. Maka kita akan gunakan keyway mill saja, dimana dia ada 2 mata. Tetapi yang di Mastercam tadi sebelumnya kan dia 4 mata, maka ini tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Ini cuma untuk simulasi saja. Maka kita aktifkan yang diameter 20, kita klik OK, maka dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita klik OK dulu. Nah, maka dia akan muncul di listnya nomor 11 di sini, keyway mill dengan diameter 20. Materialnya adalah HSS. Nah, dari sini kita bisa klik add into magazine dulu, kita paskan atau kita letakkan di tool nomor 1 atau T1. Ingat, T1 di sini adalah diameter 20. Nah, seperti ini. Jangan sampai dia terbalik atau tidak selain T1 untuk end mill 20-nya. Langkah berikutnya kita buat lagi atau kita memasukkan lagi end mill 10, add keyway mill diameter 10 ini, kemudian klik OK, OK lagi. Nomor 12 keyway mill diameter 10 kita add into magazine ke nomor 2, stasiun nomor 2 Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia sudah muncul atau dia sudah terpasang di magazine mesin CNC. Yang terakhir adalah kita add lagi keyway mill dan diameter 6 Bapak Ibu. Ini kita klik OK dulu, OK lagi. Keyway 13, keyway mill 13 di sini kita add into magazine nomor 3 dan klik OK. Nah, langkah ini adalah cara kita untuk memasang tool manajemen ke tool magazinnya di sini, tool magazine CNC-nya. Pastikan end mill 20 adalah T1 sesuai dengan Mastercam kita, end mill 10 adalah T2, dan end mill 6 adalah di T nomor 3. Baik, berikutnya adalah kita akan men-setting titik X0 dan Y0 di benda kerja sehingga tercapai di sini sebagai X0 dan Y0 di work offsetnya Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah sama. Kita bisa menggunakan end mill 1 di sini, salah satu end millnya, kemudian kita gunakan sebagai acuan X, Y, dan Z-nya, atau kita bisa menggunakan center fix Bapak Ibu. Misalkan kita ingin prosedural gitu ya, maka kita panggil dulu center fix-nya. Caranya adalah dimasuk di mesin operasi di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada probe, ada edge finder, ada Z axis. Maka karena kita ingin men-setting di X, Y-nya, kita pakai yang edge finder-nya di sini. Edge finder ini kita klik, maka akan muncul 4 jenis di sini, mulai dari ME 1020, ME 420 ini ya, yang biasanya sering kita gunakan di VDC, dan juga ini yang di Swansoft saya, dia tidak begitu berfungsi ini Bapak Ibu, akan susah kalau kita menggunakan yang ini. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan yang selain OP20 ini, bisa menggunakan ME ini, atau yang bawah ini, atau yang di bawahnya. Misalkan saya gunakan yang ini Bapak Ibu, ME 1020, dan kita lihat di sini diameternya adalah 6. Nah, ini kita harus ingat-ingat, maka diameter ini adalah 6. Kita klik OK dulu. Begitu kita klik OK, maka kalau kita perhatikan di sini, dia sudah tampil Bapak Ibu, atau sudah terpasang di spindle seperti ini. Berikutnya adalah kita memutar spindlenya.
dengan cara kita masuk di mode jog di sini, atau kita bisa masuk ke mode MDA, manual data automatic. Kalau yang di mesin GSK atau di mesin Fanuc dikenal dengan MDI Bapak Ibu, MDI, manual data input. Kalau yang di mesin DIN ya, mesin-mesin berjenis Eropa biasanya dia berupa MDA, manual data automatic. Dari sini kita bisa mengetikkan atau kita bisa mengetikkan apapun di sini. Misalkan kita mau memutar spindle secara jarum jam dengan RPM 350 misalkan, maka saya bisa mengetikkan di sini atau kita bisa langsung mengetikkan di keyboard kita M3, kemudian kita tambahkan lagi S 350 misalkan. Maksudnya apa? M3 ini adalah nanti putarannya akan bergerak searah jarum jam yaitu M3, dan S-nya di sini putarannya sebesar 350 RPM Bapak Ibu. Begitu ini sudah selesai, tinggal kita tekan input atau kita bisa tekan enter. Nah, maka dia akan seperti ini Bapak Ibu. Ada semacam NOB ya. Kemudian kita tinggal tekan cycle start. Nah, di sini sudah ada S1-nya berputar sebesar 350 RPM. Ada powernya atau dia searah jarum jam, dan kalau kita lihat di simulasi mesinnya dia juga berputar, dan ini dia ngokleng-ngokleng Bapak Ibu ya, dia eksentrik. Baik, kemudian ini kita gerakkan ke arah sini Bapak Ibu, ke arah benda kerja. Kita masuk di jok dulu, rapid aktif. Misalkan saya gerakkan ke X nya. Nah, seperti ini. Z nya turun, awas hati-hati jangan sampai dia nabrak ke benda kerja Bapak Ibu. Y nya negatif. Misalkan saya ingin Y nya dulu misalkan. Nah, kita lihat ininya Bapak Ibu. The edge finder is eccentric. Nah, ini kita harus bagaimana caranya dia tidak eccentric tapi dia concentric nantinya. Nah, di sini kita coba dulu pandangan dari depannya atau dari sampingnya. Kita bisa expand di mesin view-nya. Kita misalkan di pandangan right-nya seperti ini. Kemudian kita tarik Y-nya. Nah, seperti ini dia sudah berada di luar. Kemudian kita turunkan, rapidnya kita kecilkan, kita turunkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita geserkan ke arah Y positif Bapak Ibu. Kita zoom dulu. Kemudian ini kita kecilkan bitrate-nya. Y-nya kita gerakkan. Nah, ini supaya dia tidak eksentrik. Terus seperti ini. Nah, dia sedikit sudah menyentuh Bapak Ibu. Nah, ini kita cari edge finder-nya sampai dia eksentriknya berubah menjadi konsentrik. Nah, seperti ini terus. Nah, ini edge finder eccentric too small, please use X10. Maksudnya apa? Kita tidak disarankan menggunakan ini Bapak Ibu, tapi kita disarankan menggunakan handle-nya. Maka kita pakai handle. Kita masukkan modenya ke hand wheel di sini. Berikutnya adalah kita, karena dia Y, maka kita masukkan di mode Y. Misalkan ini saya buat ke 10 kali 10. Maksudnya apa? Satu strip di sini mewakili 0,01 mm atau 10 mikron Bapak Ibu. Kalau dia 100 artinya dia satu strip di sini dia mewakili 100 mikron atau 0,1 mili. Kalau di sini 1 maka dia per 1000 atau 0,001. Y positif maka dia putarannya ke arah kanan. Kita coba. Nah, di sini edge finder is eccentric, kurang sampai dia ke concentric. Nah, dia kelebihan di sini Bapak Ibu. Kita kembalikan. Nah, dia sampai menuju ke concentric. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah selesai, edge finder is concentric. Berikutnya apa yang harus kita lakukan adalah kita masuk di mode sini ya, mode di measure work-nya. Kita klik measure work. Kemudian kita bisa memilih yang mode nomor 1 di sini. Yang di sini Bapak Ibu, kita klik. Nah, di sini sebagai Y karena kita men-setting Y tadi itu. Maka kita modenya pakai yang Y di sini. Kemudian kita masuk di save di mana? Maka di sini kita
klik save in-nya di sini. Di sini ada simbol seperti ini, simbol select di sini ya. Kita bisa mengklik atau kita bisa menekan select di sini. Misalkan di program tadi kita sudah menyimpan semua program di G54 Bapak Ibu. Maka ini kita rubah ke G54. Kita klik select ini ke G54. Kemudian measure-nya di sini dia adalah nilainya minus 3 mili karena dia diameternya adalah diameternya adalah 6. Maka di sini desainnya seharusnya minus 3. Di sini minus dan di sini minus 3. Kita bawakan. Di sini 3. Input, kemudian coba set WO Bapak Ibu. Nah, begitu kita klik set WO, maka di sini otomatis offset Y0 akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui posisinya dia sudah berubah belum? Kita bisa masuk ke back dulu Bapak Ibu. Ini tombol ini. Back lagi. Kemudian kita bisa menekan actual work WCS-nya. Nah, kenapa kok dia belum? Karena di sini masih aktif G500. Kita belum mengaktifkan G54-nya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke TSM. TSM di sini. Kemudian aktif WO-nya, kita aktifkan G54-nya. Kita ke bawahkan dulu. Kalau muncul ada simbol seperti ini, artinya kita disuruh mengklik select-nya Bapak Ibu. G54 seperti ini. Dan kita tinggal cycle start. Nah, ternyata Y-nya di sini plus 3. Seharusnya di sini kan min 3 Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Berarti tadi itu posisinya saya terbalik Bapak Ibu. Kita masuk di sini lagi. Measure work-nya lagi Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 1. Nah, di sini measuring direksinya kita coba yang plus. Nah, seperti ini terbalik. Di sini plus 3, kita klik set WO. Maka di sini nilainya Y-nya sudah minus 3. Kenapa kok min 3? Karena diameter yang di sini adalah diameter 6. Separuhnya diameter 6 adalah ketemu 3. Kalau kita bawa ke 0, otomatis dia akan bergeser ke sana dan dia di tengah-tengah daripada Y ininya. Maka untuk Y-nya ini sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita gerakkan turun ke 100, Y-nya adalah minus. Kemudian kita geser ke arah X yang di sini Bapak Ibu. Maka kita buat yang X 100%. Kita gerakkan di sini, kita putar terus. Nah, seperti ini. Pastikan dia berada di luar dengan cara kita bisa menekan front view. Nah, ini kita tambahkan lagi seperti ini. Kemudian Y-nya kita taruh ke arah sini Bapak Ibu ya, supaya dia bisa kita arahkan ke sana. Y-nya kita arahkan ke kanan atau ke plusnya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian pandangan front lagi kita sentuhkan Bapak Ibu. X kita coba sentuhkan sampai dia ke konsentrik. Nah, ini kita coba kecilkan. Terus ini masih eksentrik. Eksentrik kita kecilkan dulu. Nah, dia sudah konsentrik Bapak Ibu. Artinya ini sudah selesai untuk X-nya. Sekarang kita klik lagi measure work-nya yang di sini. Di sini sudah muncul ya, sudah aktif di sini ya. Tinggal kita rubah ke X-nya sekarang. X-nya di sini. Di sini coba kita tekan dulu 3. Ini sekarang sudah 3 di sini. Coba kita tekan set WO. Seharusnya di sini adalah minus 3 untuk X-nya. Kita klik. Nah, di sini sudah minus 3 artinya. Artinya untuk X dan Y-nya dia sudah tersetting Bapak Ibu. Kalau misalkan kita belum yakin gitu ya, kita bisa mengetesnya dengan cara kita memanggil ke X, 0, Y0, dan Z sekian, sehingga dia akan tampil di sini. Untuk Z-nya di sini, sementara ini saya buat Z-nya ZWO aja, supaya nanti dia untuk acuan awalnya saja. Baik, kemudian ini saya naikkan dulu ke Z, ini ke 100, saya naikkan dengan cara kita putar ke arah jarum jam Bapak Ibu ya, supaya dia naik ke atas. Nah, seperti ini. Kita reset sehingga dia
berhenti berputar. Nah, sekarang kita akan coba membuktikan kalau misalkan dia di X0 Y0 nya, apakah dia berubah di tengah-tengah di tengah-tengah sini enggak. Caranya kita bisa langsung pakai manual sini, kemudian ini kita gerakkan ke arah X0 Y0, atau kita bisa masukkan di sini mode MDI. Langsung kita masukkan di sini Bapak Ibu. Kita hapus dulu yang di sini. Kita masukkan G54, G0, X0, Y0, misalkan Z-nya saya buat 50 dulu. Saya tekan cycle start. Nah, maka dia akan posisinya X0 Y0 dan dia berada di arah atasnya sini. Dan kalau kita perhatikan lagi, nah, dia lurus di sini Bapak Ibu. Artinya kita sudah men-setting X0 dan Y0. Tinggal kita men-setting Z0 nya terhadap semua toolnya. Kembali ke sini. Ininya kita unload dulu, kita lepas dulu dengan cara kita masuk di mesin operasi, unload. Kemudian kita panggil T1 nya Bapak Ibu. Untuk memanggilnya lebih mudah, kalau khusus untuk yang DC numerik, saya sarankan menggunakan MDI Bapak Ibu, karena kalau kita gunakan yang mode handwheel khusus untuk di Swansoft di sini biasanya dia ada masalah. Supaya dia tidak ada masalah, maka kita memanggil toolnya adalah di mode MDI saja, MDA maksud saya. Di sini kita hapus dulu, kita panggil T1 dulu Bapak Ibu dengan cara kita menekan T1 D1. Jadi memanggilnya T1 D1 dan M6. Jadi kita boleh menuliskan langsung gabung jadi satu seperti ini, atau kita bisa menyamakan dengan yang di Mastercam. Misalkan T1, M6, Enter D1. Ini juga boleh Bapak Ibu, sama saja. Kita tekan cycle start dulu, sehingga dia akan mengubah atau mengambil tool nomor 1, dan kemudian dia akan memasang ke spindle-nya. Nah, di sini ada banyak cara Bapak Ibu. Untuk men-setting Z0-nya terhadap benda kerja, Bapak Ibu bisa menyentuhkan dengan cara berarti kan kita harus memutar dulu spindle-nya, kemudian kita manual, kemudian kita sentuhkan, dan Z-nya 0 ini adalah sebagai Z0 daripada tool-nya itu. Itu cara satu. Cara kedua adalah kita menggunakan Z-setter. Nah, kalau di Z-setter di sini, berhubung di Swansoft di sini dia masih belum berfungsi Bapak Ibu. Z-axis Gauge atau Z-centernya di sini dia masih belum berfungsi ya, dia tidak berfungsi sama sekali. Maka kita pakai cara yang pertama, yaitu langsung disentuhkan di sini. Tetapi kalau kita sentuhkan langsung, otomatis kan kita tidak bisa pas begitu saja dengan ukuran yang di sini Bapak Ibu. Berarti bagaimana? Kita bisa langsung pakai yang workpiece setup. Kita bisa langsung di rapid posisi, dan langsung kita bisa klik di sini sehingga dia pas di posisi permukaan benda kerja. Tapi ini kalau misalkan Bapak Ibu mengajarkan ke anak-anak, seharusnya langkah yang quick move ini tidak perlu kita sentuh ya, tidak perlu kita ajarkan, tapi kita coba ajarkan menggunakan sentuhnya. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Berarti saya harus memutar dulu di sini. Ini saya hapus dulu. Saya putar M3, S-nya misalkan 2000 rpm misalkan. Saya tekan cycle start. Dia sudah berputar. Berikutnya adalah kita mode manual atau handwheel saja. Handwheel, Z-nya ini saya turunkan sehingga dia sampai menyentuh ke benda kerja Bapak Ibu. Kita zoom dulu, kita ke fontnya. Nah, awas, kita kecilkan misalkan. Terus sampai dia memakan sedikit. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Artinya dia sudah menyentuh benda kerja. Yang harus kita lakukan, ingat tadi kan Z-nya kan kita setting ke Z0. Ini harus kita nolkan dulu sebenarnya untuk memudahkan tadi. Maksudnya adalah di mode offset dulu. Di work offset-nya di sini Bapak Ibu, kita untuk menampilkan G54-nya, kita masuk ke work offset. Di sini kita arahkan pakai panah di sini, atau kita bisa memakai arah panah di keyboard kita ya. 1, 2, 3. Nah, di sini kita nolkan dulu Bapak Ibu. Yang di Z-nya di sini lebih baik kita nolkan dulu saja. Kita nolkan input, sehingga acuannya di sini langsung dia masuk ke data tool-nya. Kita kembali lagi ke mesin lagi,
Sekarang kalau tadi kita gunakan measure work untuk X dan Y, sekarang kita gunakan measure tool untuk posisi Z-nya Bapak Ibu. Jadi yang untuk di measure work ini khusus untuk X dan Y saja. Yang untuk Z-nya lebih baik kita masukkan di measure tool-nya. Caranya kita masuk di measure tool, kemudian measure manual. Nah, di sini ada fixed. Kita bisa klik select dengan cara kita menekan ke workpiece-nya. Maksudnya apa? Di sini ada fixed, ada workpiece. Artinya kalau di sini workpiece, dia akan tersetting di G54 yang sudah ada tadi, yang di sini tadi, dengan posisi Z berapa tadi itu. Nah, karena di sini kita anggap sebagai Z0, maka yang di sini ini juga sebagai Z0 Bapak Ibu. Kita tinggal tekan set length saja, sehingga di sini otomatis Z-nya akan berubah menjadi Z0. Maka ini untuk T1-nya sudah selesai Bapak Ibu. Kita naikkan, kita masuk ke mode jog, naikkan dulu. Misalkan ini saya besarkan, naik, reset. Kemudian kita panggil lagi T2. Kembali lagi ke sini, mode MDA. Di sini kita hapus T2, M6, enter, D1, enter, langsung M3, S2000 misalkan. Ini juga boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini prosesnya adalah memanggil tool dulu, T2, kemudian dia langsung berputar searah jarum jam dengan putaran 2000 rpm. Tekan cycle start. Nah, dia juga langsung berputar. Nah, ini kita satukan lagi Bapak Ibu. Masuk ke sini, jog. Lebih baik ya kita pindah dulu untuk X, Y, dan Z-nya atau X, Y-nya, karena dia di sini kan sudah termakan nih. Kita pindah ke arah yang lain Bapak Ibu, misalkan ke X-nya dulu misalkan. Kemudian ini kita turunkan, terus sampai dia mendekati benda kerja, kita pandangkan ke front view-nya dulu. Kita zoom, kita turunkan lagi. Awas hati. Kalau misalkan ini terlalu cepat, kita bisa mengurangi dengan cara kita merubah bitrate-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, begitu dia mau mendekati, kita rubah ke mode handwheel saja. Z-nya posisi ke 10 kali ya. Kemudian kita sentuhkan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai, langsung masuk di sini Bapak Ibu. Di sini sebagai T2, D1, langsung masukkan Z-nya 0, langsung klik set length-nya saja. Nah, ini sudah selesai. Naik, jog, naik ke atas, reset, ganti tool-nya. Masuk ke MDA, ganti tool-nya di sini. T2 di sini saya hapus, ganti T3. Cycle start. Dia ganti tool ke nomor 3, kemudian dia berputar. Kemudian dari sini saya arahkan ke jog lagi, saya geser ke arah kanan. Kemudian saya turunkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita sentuhkan dulu sedikit. Misalkan ini saya kecilkan. Kita rubah ke handwheel. Kemudian Z-nya di sini saya mainkan pakai handwheel. Terus seperti itu. Nah, seperti ini. Langsung masuk di sini. Measure tool, Z-nya 0, set length. Maka dia otomatis T3, dia Z-nya sudah posisi Z-nya 0. Langsung masuk ke jog lagi, kita besarkan dan kita naikkan Z-nya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, kita reset lagi. Nah, itu untuk setting awal daripada benda kerja, setting tool, dan juga setting X, Y-nya, dia sudah selesai. Tinggal kita memasukkan programnya ke Swansoft atau ke Sinumericnya ini. Caranya adalah kita bisa masuk ke program Bapak Ibu, program manager di sini Bapak Ibu ya. Kemudian dari sini kita bisa memasukkan di new, kemudian name-nya di sini misalkan saya tulis daring
BGK misalkan seperti itu. Tidak boleh ada spasi Bapak Ibu ya. Kalau di sini ada spasi nanti dia tidak akan terbaca. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin ada spasi, maka kita kasih underscore seperti ini. Garing PKG. Oke. Oke-nya di sini ya. Kita tinggal menekan yang di sebelah sini Bapak Ibu. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Yang akan menandakan dia akan yang memungkinkan kita bisa mengetik manual atau kita bisa memasukkan program yang ada di sini. Kemudian tinggal kita tekan open, file open. Tunggu saja di sini. Kita buka filenya tadi yang barusan kita simpan, file ng-nya. Project filenya ini kita rubah ke ng kode filenya. Nah, yang di sini kita bisa klik open. Nah, seperti ini Bapak Ibu, artinya dia sudah muncul programnya seperti ini. Untuk mengeksekusinya, tinggal kita tekan eksekusi. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian modenya otomatis langsung dia masuk di auto. Tinggal kita tekan cycle start. Dia ganti tool. Dia langsung makan. Kalau misalkan garis gambarnya bisa terlalu mengganggu, kita bisa masuk di display. Kemudian show trace-nya ini kita hilangkan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Tunggu sampai selesai. Ini cepat tidaknya tergantung dari hardware komputer Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau misalkan pakai ROG atau pakai yang ROG TUF itu Bapak Ibu ya, otomatis lebih cepat itu nantinya. Kalau punya saya ini cuma laptop medium biasa, jadi agak sedikit lambat di sini. Biarpun kita bitrate-nya kita maksimumkan, dia tidak akan berpengaruh apapun karena dia pengaruhnya pada hardware komputer kita. Baik, kita tunggu saja. Nah, untuk menunggunya, karena ini adalah proses ininya membaca programnya ini, supaya kita menampilkan view-nya ini saja, kita bisa mengklik ini Bapak Ibu. Ini klik lagi, terus sampai dia penuh ke mesinnya ini. Untuk melihat programnya, kita bisa memasukkan atau kita bisa expand di G kodenya di sini. Nah, ini posisinya adalah sekarang di posisi ini Bapak Ibu, N518, 20 dan seterusnya. Nah, bentar lagi kita akan mengganti modenya ke T2 sepertinya. Nah, ini sudah tembus ya Bapak Ibu. Dia ganti tool, ganti email kecil sekarang. Nah, kalau muncul dijumpai oval travel on Z axis di sini Bapak Ibu, artinya di sini ada proses yang kurang. Nah, yang kurang di sini saya belum memasukkan D2 dan D3 di toolnya. Baik, ke sini kita reset dulu dengan cara kita klik ini dulu. Kita reset dulu Bapak Ibu ya, kita reset. Kemudian kita bisa memasukkan nilainya dengan cara kita masuk di offset, kemudian di tulis. Nah, di sini. Nah, ini yang saya kelupaan tadi, belum memasukkan D1, D2 dan D3. Nah, yang bermasalah adalah di D2 dan D3. Artinya kita harus memasukkan di nomor 2 di sini. Kemudian kita bisa memasukkan di Edge. Kemudian kita bisa memilih New Edge lagi. Sehingga dia akan muncul D2-nya. Nah, di sini kita samakan nilainya dengan yang di atasnya Bapak Ibu dengan cara minus 141,532 enter. Yang di bawah juga sama. Yang nomor 3 berarti Edge-nya nomor 3. New Edge 1 2. Nah, yang nomor 3 ini kita samakan dengan yang ini. Min 159,547 enter. Nah, sebenarnya proses ini
kalau misalkan Bapak Ibu memiliki mesin aslinya, mesin Sinomeric 808 yang asli, tidak simulasi, maka ini sebenarnya tidak perlu kita lakukan Bapak Ibu. Ini cukup kita harus melakukan ini supaya dia mengkompensasi hanya di sini nih. Karena dia berupa H di Swansoft di sini dia tidak bisa membaca D2. Maka ini kita fasilitasi, kita akali dengan cara kita menambahkan D2 dan D3-nya di sini. Nah, ini seharusnya sudah tidak overtravel nantinya. Kita teruskan lagi programnya. Nanti masuk ke tekan reset dulu supaya overtravelnya aktif. Overtravelnya dia hilang atau alarmnya hilang. Kita masuk di workspace lagi, stock size, kita klik, kemudian kita klik OK untuk mereset toolnya. Kemudian ini kita reset saja dulu, back. Kemudian dari sini kita reset dan kita sakal saja. Otomatis dia memulai dari awal lagi Bapak Ibu. Seperti ini, passing, semakan dan seterusnya. Kita klik ini lagi, 1, 2, 3, 4. Yang agak sedikit lama adalah proses yang ininya Bapak Ibu, karena dia helix, dia berupa G02, G03 tetapi plus turun, karena ini dia prosesnya agak sedikit lambat di simulasi mesinnya, karena membutuhkan hardware yang lebih kuat ya, lebih besar gitu. Dan kalau Bapak Ibu mendengar suara anak-anak yang di sebelah saya di sini adalah anak saya yang bermain di sekitar saya. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan sedikit mengganggu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita tunggu saja dulu. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, dan tool dia sudah memakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan tool kecil N06. Nah, dia sudah memakan. Membuat lubangnya untuk proses drilling Bapak Ibu ya. Dan ini adalah proses terakhirnya. Baik, ini adalah cara kita untuk mensimulasikan dari dari Mastercam ke bentuk program, dan dari program kita simulasikan ke Swansoft. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.